Selanjutnya ada pemateri kita yang kedua, yaitu Bapak Harisnyo dari owner Full Hope Agency yang ada di Sidoarjo nih teman-teman. Nah sebelumnya tentu saya akan bacakan terkait dengan CV beliau terlebih dahulu. Baiklah Pak Harisnyo ini bernama lengkap Stefanus Haris Santosa. Alamatnya berada di Citra Harmoni A211, Trosobo, Sidoarjo, Jawa Timur. Nomor teleponnya nanti bisa kontak setelah ini ya, bisa langsung dihubungi kalau misal kalian tertarik. Ada nomornya dicatat bisa 081 344 150 740. Kemudian lahir di Surabaya 19 Mei 1900 sekian. Pendidikan, pendidikan ini banyak sekali nih Bapak Haris ini. Yang pertama tahun 1985 sampai dengan 1994 ada TU Delft Belanda, Fakultas Elektro dengan menyelesaikan tugas akhir di Fakultas Teknik Filsafat jurusan Ekonomi atau Business to Business Marketing. Kemudian tahun 1998 ada kursus Bahasa Belanda NT2 Advanced. Kemudian pada tahun 1999 ada Microsoft Certified System Engine. Kemudian ada tahun 2000 kursus sistem Oracle di Richter Fast Lane Marxen Belanda. Aduh, ini saya belepotan bacanya Bapak. Kemudian pada tahun 2001 di kursus bahasa Java di Oracle University Marxen Belanda. Pada tahun 2002 ada kursus basis bahasa Java dan bahasa Java lanjutan Capgemini Ernst dan Young University Utrecht, Belanda. Pengalaman kerja sendiri pada tahun 1993 sampai dengan 1994 ada di PT Schneider Indonesia Jakarta, kemudian 1994 sampai dengan 1997 Direktur Teknik PT Bema Pasifik Surabaya. Dan tahun 2001 sampai dengan 2003 ada di Capgemini Ernst and Young Utrecht, Belanda. Pada tahun 2010, agen oper dan Ausbildung. Aduh, Bapak, ini CV-nya bikin saya belepotan sekali bacanya ya. Orang tua mereka tidak setuju. Yang bisa saya katakan, jika orang tua mereka mau menelpon saya akan ceritakan apa adanya dan jujur. Beruntung, mayoritas mereka bisa mengerti tentang visi dan segala kebaikan oper, Mbak. Itulah masalah yang ada di Indonesia, Mbak. Ya, memang terkadang ibu-ibu itu lebih khawatir seperti itu, Pak. Karena apalagi untuk anak perempuan itu maksudnya ngapain jauh-jauh gitu. Tapi padahal itu sendiri bisa membuat anak-anak mereka lebih open minded, lebih pengalaman. Tapi mereka itu khawatir seperti itu. Mungkin saya bilang tinggal di kota menengah seperti di Pulau Jawa, Malang, menurut saya lebih aman tinggal di Amsterdam ya, kota besarnya Belanda. Itu sharing saya. Baik, mungkin Bapak bisa melanjutkan materi yang Bapak Hari sampaikan karena tadi sudah saya bacakan terkait CV Bapak. Jadi waktu kami persilahkan. Oke. Good morning all. Saya sesungguhnya ketika tahun 82 selesai SMA, saya langsung terbang ke Belanda tanpa punya advisor atau family di sana. Saya ngikutin studi di Delft, dulu Delft yang mendirikan ITB, program master dari 5 tahun menjadi 4 tahun dalam bahasa Belanda. Jujur, 4 tahun, 5 tahun pertama, saya merasakan sulitnya kuliah di Belanda dan saya berhadapan dengan culture shock besar-besaran. Oleh sebab itu, ketika 10 tahun yang lalu saya memimpin agensi oper dan sekarang tambah Ausbildung, saya satu-satunya agen yang memakai sistem seleksi dan training. Di seleksi itu, saya berperan sebagai konseling, artinya anak-anak muda ini mesti banyak kelemahannya. Jika kelemahannya ini tidak diperbaiki, maka akan menghambat kesuksesan dan kebahagiaannya. Oke,
Sekarang saya mendapat waktu yang cukup singkat. Saya ingin berbicara tentang magang di Jerman. PowerPoint yang saya gunakan ini PowerPoint singkat. Saya berharap di acara tanya jawab saya bisa membahas semakin dalam. Banyak. Ya, bisa next. Ya, ini wajah saya. Oke, berikutnya. Maaf ya, ini agensi saya ada di Sidoarjo, perbatasan Surabaya. Dengan kerjasama dengan agensi Medan, saya mengcover seluruh Indonesia. Sampai di Irian pun saya sudah punya 3 anak didik. Oke, next. Sesungguhnya saya bukan kuliah arsitektur, tapi ketika di Belanda, saya baru belajar keindahan dari teman-teman mahasiswa Belanda dan dari masyarakat di sana. Jadi intinya, program apapun ke negara maju, kalian akan mempunyai added value. Ya, jangan selalu mementingkan uang dulu. Proses. Jika kita usaha, uang akan datang. Ya, oke, next. Gimana jalan sekarang menuju Eropa selain pernikahan? Hanya ada 2, lewat magang di Jerman dan au pair. Kenapa hanya ada 2? Eropa terbagi Eropa Barat dan Eropa Timur. Eropa Timur seperti Polandia, Ceko, Rumania, itu ekonominya jelek. Sedangkan Eropa Barat, Inggris, Belanda, Jerman, Prancis, itu negara-negara superpower dan modern. Dan oke, next. Negara-negara Eropa Barat yang sepanjang saya dengar, ini mereka telah membuat keputusan politik menyulitkan warga dari negara berkembang untuk mampu bisa bekerja di sana. Itu kesulitan pertama. Kesulitan kedua, kita sesungguhnya tidak mempunyai etos kerja, kecepatan kerja, tanggung jawab kerja. Nah, negara-negara Eropa Barat ini areanya kecil. Belanda misalnya itu sebesar hanya Jawa Timur. Di sebelah kanannya Sumatera, itu Jerman sebesar Sumatera. Angka kelahirannya rendah karena warga Eropa Barat dari bayi sampai meninggal jika ada masalah, ini pemerintah turun tangan. Nah, menurut saya sekarang ini Jerman sedang kekurangan orang di beberapa sektor. Oleh karena itu Jerman membiarkan program Ausbildung ini boleh diikutin oleh dari negara-negara berkembang. Arti kata Ausbildung sesungguhnya adalah program dari negara Jerman untuk warganya yang lulus SMA, nggak mau lanjut kuliah, mereka ingin bekerja. Dengan Ausbildung ini, mereka berproses agar mereka mendapat kerjaan yang dilakukan dengan profesional. Sesungguhnya banyak jenis Ausbildung di Jerman, namun kami membatasi cuma area perhotelan dan caregiver lansia. Lanjut, Mas Saifuddin. Oke, gimana sih jadwal Ausbildung sesungguhnya jika kalian ada di Jerman? 3 hari dalam seminggu kalian magang. Anggap gampang aja ini kerja, ya. Karena saya bekas konsultan IT di Belanda, saya tahu beban kerja gimana beratnya di Barat, ya. 2 hari dari seminggu itu para asubi
mengikuti sekolah, memperdalam di bidang magangnya. 2 hari libur secara teori. Secara kenyataan, 1 dari 2 hari libur akan kalian gunakan untuk belajar, baik bahasa Jerman maupun materi yang telah diajarkan. Next. Oke, apa sih sesungguhnya keuntungan dari magang di Jerman? Kalian, agen-agen TKI di Indonesia atau Ausbildung, mayoritas jualan janji. Ya, salary, uang saku sekian juta, ya. Uang saku dari Ausbildung kalau kita rupiahkan per bulan sekitar 13 juta. Tapi kalian nggak boleh lupa, kalian hidup di Jerman, pengeluarannya juga euro. Jadi untuk mereka ketika saya mengadakan webinar ataupun mereka yang menelpon saya akan bilang jujur. Ketika ikut Ausbildung, fokus adalah kalian mengikuti suatu program yang bagus, bukan uang yang masuk. Ya, kalau fokus pada uang masuk, kalian akan kecewa. Karena uang 800 euro ini kotor, akhirnya kalian bisa menabung sekitar 3 atau 5 juta. Kenapa saya bilang sekitar? Tergantung peserta Ausbildungnya perokok berat apa enggak. Kalau merokok berat mau ngelinting apa enggak. Dan juga bukan budaya Eropa untuk tiap hari makan di luar seperti Indonesia. Kalau mau beli kentang goreng ataupun McDonald, ya. Jadi di Indonesia ini, maaf ya, kalau saya salah menerangkan, mohon dikoreksi. Pekerja di Indonesia dituntut serba bisa, menurut saya. Tetapi tidak mayoritas pekerja kita tidak tahu artinya profesional atau spesialis. Ya, dengan Ausbildung kalian belajar bagaimana kerja sebagai spesialis. Bahasa asing kalian, baik Jerman atau Inggris, akan meningkat. Kalian belajar etos kerja, benar-benar etos kerja. Sebagai konsultan IT, dahulu saya dijual per jam kepada customer. Saya selalu di jam 5 sore sebelum pulang, menerangkan jam 9 sampai jam 10. Saya melakukan apa, berhasil atau tidak. Kalau tidak, apa tindakan saya? Ya, jadi dari uang saku 800 euro ini, kalian mesti bisa menurut saya menabung 3 sampai 5 juta, ya. Kontrak 3 tahun, ya. Mayoritas mereka yang mengikuti Ausbildung dapat membuktikan kinerjanya dan progres bahasa Jermannya, mereka mendapat kontrak kerja. Ketika kontrak kerja, kalian boleh hitung-hitungan secara income. Tapi saya peringatkan adik-adik semua, kita nggak mungkin bahagia dan sukses di Eropa dengan gaya berpikir dan budaya Indonesia. Kita hanya mempertahankan budaya Indonesia yang baik, sopan santun, dan segalanya. Sedangkan budaya Barat yang bagus, on time, tanggung jawab lisan, sekuat tertulis, bicara lugas, tidak adalah tidak. Ini kalian harus berani belajar dan menerapkan sebelum berangkat. Next. Oke, apakah syaratnya? Laki-laki dan perempuan, minimum SMA, SMK sederajat. Syarat minimumnya sesungguhnya 18 tahun, kalau nggak salah. Saya agak merasa takut untuk menerima peserta di bawah 20 tahun, karena program au pair atau Ausbildung, program bagus yang tidak ringan. Ya, maaf tadi saya nggak bisa mendengarkan sharing dari au pair yang ada di Perancis ini. Ya, cuma saya pas
hampir pasti kamu belajar banyak di Perancis ini. Ya. Lalu sertifikat yang diminta sertifikat menengah B1 dengan catatan semua peserta saya ketika interview harus meyakinkan dirinya untuk motivasi ikut au pair atau Ausbildung. Kenapa? Begitu peserta landing di Jerman mendengar pembicaraan orang Jerman, mereka akan sadar B1 nggak cukup untuk sukses dan bahagia. Jadi saya minta peserta saya sungguh-sungguh belajar bahasa Jerman. Next, Mas Ebudin. Oke, nggak bisa bahasa Jerman. Nggak masalah buat kami. Sepanjang corona belum menghilang di Indonesia, kami menyediakan les online dengan guru-guru senior kami. Sistem kami 2 kali seminggu, setiap kali 2 jam. Di masa tidak les, harus menyediakan waktu 1 jam untuk belajar sendiri. Kursus selama 10 bulan. Banyak agen mencoba untuk B1 dalam 4-6 bulan. Tapi saya lebih percaya metode klasik. Kenapa? Bahasa Jerman dan Perancis lebih susah daripada bahasa Inggris. Ya, kita membutuhkan waktu, ada waktu tertentu kita jenuh, progres kita lambat. Ya, sayang banyak orang Indonesia atau anak muda, ini kalian tidak semuanya produk Google. Ya, seringkali kalian tidak mementingkan proses, kalian mau hasil. Hasil yang bagus itu dari proses yang bagus dan dilakukan berulang-ulang. Menurut saya. Next. Oke, dana yang dibutuhkan. Pendaftaran atau konseling 1 juta, asal Inggrisnya tidak sangat jelek. Ya. Agent 5 juta dan segalanya, les bahasa 1,3. Akhirnya total biaya untuk ke Jerman sekitar 32 juta dengan catatan tiket dari Jakarta ke Jerman dibayar oleh agen, dicicil 5 bulan pertama oleh peserta. Mahalkah 32 juta? Relatif. Saya pernah menghitung anak-anak kuliah di Indonesia itu rata-rata orang tuanya sampai lulus mengeluarkan uang 70 juta rupiah. Ya. Dan kuliah di Indonesia setelah selesai tidak ada jaminan bahwa kita bekerja di bidang kita. Ya. Kedua, kita juga nggak mendapat jaminan income kita manusiawi apa enggak. Ya, kerjaan apapun yang saya tahu di Barat, kerja keras, tapi gaji kita manusiawi. Itu pemikiran saya ya. Jokowi dan Ahok adalah orang baik, tapi seringkali manusia Indonesia yang berkualitas dan jujur disingkirkan. Ini yang saya lihat ya. Moga-moga tidak terjadi. Ya, next. Nih, mereka-mereka yang sudah ada di Jerman, ya, cukup banyak. Next. Ya, oke. Saya rasa PowerPoint saya sudah berakhir, cuma saya akan ini contoh lokasi magang di hotel. Menurut saya, hotel maupun ada di kota menengah, di kota besar, seluruh servisnya standar. Resepsionis bukan hanya cuma memberikan kunci kamar ya. Saya pernah sekitar 4 bulan, 5 bulan di Belanda Utara tinggal tiap hari di hotel karena proyek saya di sana, jadi tidak mungkin tiap hari pulang pergi. Yang saya lihat di Bastion Hotel Bintang 4,
resepsionisnya hanya maksimum 2. Cuma rata-rata dari resepsionis itu mampu dengan lancar menguasai 2-3 bahasa lainnya. Mereka mampu memberikan informasi yang tepat atau mencarikan informasi yang dibutuhkan oleh pengunjung. Ya, bidang menarik di sektor hotel ini sesungguhnya menurut saya antara lain bagian food and beverage kitchen. Ya, seperti yang kita ketahui, makan malam dari warga barat itu dianggap suatu kegiatan penting dalam arti mereka makan dan saling berkomunikasi. Ya, oleh karena itu makan malam di hotel ataupun juga di restoran di negara barat harus menggunakan reservation agar kita mendapat tempat tepat waktu. Makan malam bisa menyita waktu 1 jam atau lebih karena terdiri dari makanan pembukaan utama dan penutup. Seringkali mereka yang datang makan, mereka ingin makan ditemanin oleh wine, ya. Jadi mereka punya koleksi wine yang harganya enggak murah. Tempat makan di barat yang berkualitas itu mempunyai penghargaan Michelin 1-5 bintang ditaruh di sekitar tempat pintu masuk, dan sertifikat Michelin ini harus diuji tiap tahun. Artinya ketika makanan pembukaan itu dikeluarkan serempak juga dengan waktu yang cepat. Ya, di sini ketika kita menikmati hotel atau apapun, kita tahu ujung tombaknya adalah servis. Ya, lanjut. Mas Saipudin lanjut. Ya. Ini pembahasan saya yang terakhir, tempat panti lansia. Warga barat ketika kerja, mereka menyisihkan uangnya untuk liburan, pajak, hari tuanya. Ya. Warga barat ini sering hidup mandiri, tidak bersama anaknya, karena mereka menjunjung tinggi kemandirian. Ketika hidup mereka tidak mampu mandiri, mereka butuh bantuan. Nah, kebanyakan mereka tinggal di tempat panti lansia. Panti lansia ini dikelola sangat bagus dan indah. Ya, mereka mendapat servis yang bagus. Ada pekerja yang membimbing bagaimana para orang tua ini tetap melakukan hobinya. Ya, perawat dan caregiver di panti lansia ini selain mempunyai ilmu, kerjaan itu merupakan panggilan. Jadi kehidupan para lansia sehari-hari di tempat lansia dilayani dengan baik dan dimanusiakan. Ya, itu adalah sekitar contoh tempat panti lansia di kota menengah. Kota saya, Delft, itu 200.000 warga. Ada 4 atau 5 tempat lansia yang lokasinya sangat modern dan bagus. Lanjut. Oke. Sekarang saya berbicara sebentar. Oh ya, di tempat panti lansia itu setiap berkala ada konser musik, pameran lukisan, atau kegiatan apapun ya, sehingga para lansia ini tidak mengalami boring. Ya, oke, aku sekarang minta waktu 5 menit. Saya diminta Mas Saipudin untuk memberikan nasihat kepada adik-adik sekalian. Saya pernah 1 tahun melakukan proyek penelitian pasar di perusahaan Perancis
skala internasional di Jakarta yang bernama Schneider. Di kantor itu ada sekitar 20 ekspat Perancis megang jabatan utama. Selama 1 tahun yang saya perhatikan, ternyata pegawai di kantor pusat itu hanya sekitar 20% mampu bekerja sesuai dengan manajemen Perancis yang hendak diterapkan di sana. Ya, cukup banyak saya mendengar cerita. Banyak dari ekspat Perancis ini frustasi karena sebelum di Indonesia mereka telah ditempatkan dan membuktikan diri seperti di Malaysia, India. Indonesia ternyata medannya lain. Jadi adik-adik sekarang yang sedang di tempat kuliah, saya sebagai kakak kalian memberi nasihat, kuasain bahasa Inggris dan bahasa Perancis yang kalian sedang perdalam. Jangan cuma sekedar lulus, tapi excellent. Ya. Kedua, pembentukan kepribadian yang baik. Ini modal. Ya. Jika saya di Belanda memberikan advertensi, saya membutuhkan pekerja, maka yang melamar mau kerja, kepribadiannya bagus, ya, punya skill, ya. Cobalah kalian sedini mungkin belajar mandiri secara berkala masak untuk diri kalian, ya, ngerjakan tugas secara mandiri. Dan kembangkan talenta atau hobimu, cari skillmu. Itu adalah nilai jual kamu. Itu aja yang saya bahas. Saya berharap adik-adik tidak takut bertanya. Warga Belanda mengatakan kalau orang bertanya bukan bodoh, dia belum tahu. Terima kasih Pak Moderator. Terima kasih semuanya yang beri saya. Terima kasih. Terima